Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran i'lal santri-santri kelas 5 semuanya, kita akan mulai dengan pemahaman dan pengertian dari i'lal. Dalam video ini, Pak Naji hanya akan tampilkan gambar dan suara Pak Naji tentang pengertian i'lal itu. Nanti santri-santri wajib menulis seperti yang ada dalam gambar tersebut dan tidak usah dikirim ke nomornya Pak Najih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Apa sih pengertian i'lal itu? Al-i'lalu huwa tahyiru harfil illati. I'lal adalah berubahnya huruf ilat. Huruf ilat itu ada 3. Alif, ya, dan wawu. Biasa kita singkat dengan ayu. Alif, ya, dan wawu. Nah, berubahnya huruf ilat tersebut imma bil hadfi. Ada kalanya karena dibuang. Wa imma bil qalbi. Ada kalanya karena diganti. Wa imma bin naqli. Dan ada kalanya juga karena dipindah. Bal bil mujarrodi awit takhfifi. Lah, berubahnya tersebut karena lafal tersebut atau huruf tersebut itu bisa ditasrif. Artinya hanya lafal-lafal yang bisa ditasrif saja. Contoh seperti lafal ola, goza, roma, istahza, ahza, qaimun, shoimun, dan lain sebagainya. Dalam tulisan tersebut di bawahnya juga sudah dijelaskan Pak Nasi dengan menggunakan bahasa Jawa. Itu bisa dibaca i'lal inggih menika owahe huruf elat ingkang sebab dipun bucal utawa dipun gantos utawa dipun pindah harokatipun keranten wonten sebab kang bangsa tasrifan. Malah anggenipun owah wonten ingkang namun ngalap enteng. Nah, di situ bisa dicontohkan dengan 3 cara. Nah, di dalam video tersebut Pak Najih sudah bagi dan sudah contohkan ada 3 macam i'lal. Yang pertama adalah i'lal qalb. Yang kedua adalah i'lal naql. Dan yang ketiga adalah i'lal hadzf. Nah, yang pertama dulu, i'lal qalb. Qalb itu artinya diganti. Ingat, i'lal qalb. I'lal qalb itu artinya diganti. Apa sih yang diganti? Kalau diganti itu tidak mungkin harokatnya, tetapi hurufnya. Huruf ilatnya itu tadi diganti. Kita contohkan kola. Lafal kola itu sebelumnya atau asalnya adalah lafal koala. Nah, di situ bisa kita lihat ada wawu. Wawu itu adalah termasuk huruf ilat. Nah, huruf ilat tersebut itu diganti. Diganti dengan apa? Diganti dengan alif. Dan itu berubah menjadi dibaca ola. Kenapa dia itu diganti alif? Karena ada wawu jatuh setelah harokat fathah. Wawu hidup jatuh setelah harokat fathah. Selanjutnya adalah i'lal naql. Naql itu artinya dipindah. Kalau dipindah itu bukan hurufnya tetapi harokatnya. Di situ juga dicontohkan lagi yaitu lafal yaqumu. Lafal yaqumu asalnya adalah yaqwumu. Jadi sebelumnya itu dibaca yaqwumu asalnya. Nah, di situ bisa dilihat ada huruf ilat. Huruf ilat wawu. Huruf ilat wawu dia hidup.
Hidup itu artinya dia berharokat selain sukun. Kalau sukun itu berarti dia hurufnya mati. Kalau selain sukun berarti harokatnya dia hidup. Nah, ada huruf ilat hidup jatuh setelah huruf soheh. Huruf soheh qaf yang dia itu sukun atau mati. Nah, dalam kaidah iqlal maka huruf ilat tersebut harokatnya itu dipindah pada huruf sebelumnya. Harokatnya huruf ilat tersebut, harokatnya bukan hurufnya. Harokatnya huruf ilat tersebut dipindah pada huruf sebelumnya. Maka menjadi dibaca yaumu. Penjelasannya juga nanti akan dijelaskan lebih banyak di keterangan selanjutnya. Langsung saja, kemudian yang terakhir adalah iqlal hadzf. Hadzf itu artinya dibuang. Kalau dibuang yaitu hurufnya. Nah, itu bisa dicontohkan ada lafal ma'ulun. Nah, ada lafal ma'ulun asalnya adalah ma'wulun. Dalam iqlal hadzf, kaidahnya ketika ada dua huruf ilat dalam satu kalimat, kemudian dia salah satunya kok ada yang sukun atau ada yang mati, maka wajib dibuang salah satunya. Jadi lafal maqwulun itu wawunya dibuang satu, maka dibaca maqwulun. Tapi nanti itu juga masih dilanjutkan dengan iqlal naql atau harakatnya juga dipindah menjadi ma'ulun. Nah, penjelasannya nanti akan lebih banyak diterangkan di kaidah-kaidah selanjutnya. Untuk sementara pemahaman tentang iqlal itu dulu. Jadi yang bisa kita tangkap adalah iqlal itu ada 3. Yang pertama adalah iqlal qalb, yang kedua adalah iqlal naql, dan yang ketiga adalah iqlal hadzf. Qalb itu artinya dibuang. Kalau dibuang itu hurufnya. Yang kedua adalah iqlal naql. Kalau naql itu dipindah harokatnya. Dan yang terakhir adalah iqlal hadzf. Artinya dibuang. Yang dibuang adalah harokatnya. Itu dulu pelajaran iqlal untuk santri-santri kelas 5. Sekian dari Pak Naji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.